الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الملائكة الغرب حبيبنا ومن حرمت دارنا من بقية الصحابة والقرآن يوم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Balik yang hidayah 530 wabilha dengan saking alamatnya para ulama akhirat ayakun imadu fi ulumi ala masyarakat. Jadi pegangannya itu dari pengetahuan yang telah dilihat oleh basirah. Basirah itu pendengar hati basirahnya, dan dilihatnya ditemuinya dengan jernihnya hati, bukan ke lempiran-lempiran kitab-kitab, juga bukan mengikuti apa yang telah didengar dari yang lainnya. Ilmu muqalladu sahibus syar'i, yang diikuti itulah hanya sahibus syar'i, orang yang mempunyai syarat, yaitu salawatullah alaihi rasul salawatullah alaihi wasallam fima amarahu, dalam hal yang telah diperintahkan oleh sahibus syar'i itu. Waqalahu, dan dikatakan, diungkapkan oleh sahibus syar'i. Jadi ulama akhirat itu yang diikuti hanya Rasulullah, ya tentu saja dengan Allah dan Rasulnya. Kalau mendengar dari orang lain, itu dia akan menimbang ini sesuai dengan apa yang ada dalam hadis dan sunnah dan Al-Quran apa enggak. Kalau iya, ya berarti dia akan seperti itu, soalnya pegangannya Allah dan Rasul. Lain lam yaqallatu sahabatu radhiyallahu anhum inna fi'lahum yadullu ala sama'ihim min Rasulillah. Walaupun mereka para ulama akhirat itu mengikut para sahabat, juga ada pegangannya, yaitu perbuatan para sahabat itu menunjukkan bahwa mereka telah mendengar dari Rasulullah seperti itu. Ya, akhirnya kan berarti yang diikuti Rasulullah. Walaupun mereka ikut sahabat, tapi karena sahabat itu orang yang telah mendengar langsung dari Rasulullah, maka mereka berarti ikutnya pada Rasulullah hakikatnya. Tsumma idza qala sahib asy-syar'i sallallahu alaihi wasallam fi talaqqi aqwalihi wa af'alihi bil qabul wa yanbaghi yakun harisan ala fahmi asrarihi. Kemudian ketika mengikuti orang alim ini, mengikuti sahibus syar'i anjir Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menerima apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan, itu seyogianya dia ingin mengetahui dan memahami apa sih rahasianya, kok sampai ada ungkapan seperti ini, kok ada perbuatan di Rasul seperti ini. Jadi yang bagi ayakun harisan ala fahmi asrari, seyogianya harus punya rasa ingin tahu tentang rahasianya apa.
Fa'innal muqallida innama yafalu fi'la dan saya baca di salah fa'alahu wa fi'luhu labudda yakuna bisirrin fihi. Orang yang mengikut itu mengerjakan pekerjaannya, mendengarkan pekerjaannya karena dia itu tahu bahwa sahibus syar'i mengerjakan seperti ini karena ada sir, ada rahasia, arti yang samar di dalam pekerjaan tersebut. Ayam bagi ayakuna sadidal bahti an asrarul amal wal aqwal. Oleh karena itu seyogianya orang alim ini harus mencari rahasia-rahasia perbuatan dan perkataan dari Kanjeng Rasul, sehingga mereka tidak taklid buta. Biasanya itu taklid ngerti, oh jadi rahasianya karena gini. Soalnya dikatakan seperti itu, sahibus syar'i Rasulullah ketika mengerjakan suatu pekerjaan, itu pekerjaannya pasti ada rahasia di dalamnya, sehingga orang yang mengikuti itu maka punya rasa ingin tahu apa sih sebabnya kok disuruh begini. Itu yang baru ya ibu jadi terbaksi, dia harus betul-betul ingin mencari, meneliti tentang rahasia pekerjaan dan perkataan. Karena ini kata bihibni ma yuqalu kana wi'aan lil ilmi wala yakun aliman. Kalau dia itu hanya cukup menghafal apa yang dikatakan, itu artinya dia sebagai tempat ilmu, bukan jadi para alim. Iya, orang yang tahu, bukan jadi orang alim tapi menjadi tempatnya ilmu. Dan karena yuqalu fulanun min awiyatil ilmi, oleh karena itu akan diungkapkan fulan itu menjadi tempatnya ilmu, wadai ilmu, sama aliman, jadi nama orang alim. Orang alim itu orang yang ngerti kenapa kok ada perintah seperti ini. Kenapa Rasulullah mengerjakan pekerjaan yang seperti ini? Kenapa Rasulullah kok berkata seperti ini? Ada apa rahasianya? Itu nanti akhirnya jadi orang alim, ngerti, bukan sekedar tempatnya ilmu. Jika kana sunnah al-hifdz min ghairi istila'in 'ala al-hubbi wal asrar, ketika dia itu menjadi penghafal gitu toh tanpa mengetahui hikmah dan rahasia, yaitu hanya tempatnya ilmu namanya, bukan orang alim. Wa man kushifa an qalbi al-hifdz wastanara bi nuril hidayah sara fi nafsi matbu'an muqalladan wa yanbaghi an yuqallida ghairahu. Walidhalik qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma min illa yuqalu min ilmihi wa yutraku ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad kana ta'allama min Zaid bin Thabit al-fiqh wa qara'a ala Ubay bin Thabit kama qala lahumma fil fiqh wal qira'ah jami'an. Orang yang telah dibuka tutup dan telah bersinar dengan sinar hidayah, dia akan menjadi orang yang bisa diikuti, orang yang penuh
Oleh karena itu seyogianya dia tidak boleh mengikuti lainnya. Karena itu Ibnu Abbas berkata begini, ma min hadin illa yukhadu min ilmihi wa yutraku. Tidak ada seseorang kecuali diambil sebagian dari ilmunya kemudian ditinggalkan. Ilmunya sudah diambil, orangnya sudah ditinggalkan. Kecuali Rasulullah. Ibnu Abbas itu belajar dari Rasulullah. Itu yang akan terus dipakai Rasulullahnya. Dia belajar dari Zaid bin Thabit tentang ilmu fikih. Juga membaca Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka'ab. Kemudian Ibnu Abbas meninggalkan keduanya di dalam ilmu fikih dan bacaannya. Tapi kalau dengan Rasulullah tidak akan meninggalkan Rasulullah. Jadi dinut lahir batinnya ala Rasulullah. Kalau lainnya, kalau dia sudah hati yang dibuka tutupnya, kemudian sudah bersinar dengan cahaya hidayah, dia berarti diri dia itu sekarang sudah jadi orang yang diikuti dan seyogianya sudah nggak ngikut pada lainnya kecuali pada Rasulullah. Itu contohnya Ibnu Abbas seperti itu. Belajar pada Zaid, belajar pada Ubay bin Ka'ab, ilmunya diambil, setelah itu orangnya ditinggal, tidak diikuti lagi, meninggalkan fikihnya, meninggalkan bacaan Al-Qur'annya. Qala ba'du salaf ma ja'ana an Rasulillah qabilna ala raqsi wal ain wa ma ja'ana an sahabah fanaqulu minhu wa natruku wa ma ja'ana an tabi'in fahum rijalun wa nahnu rijalun nama fuddila as-sahabah bi musyahadatim qara'ina wa ali Rasulullah wa tilaqi qulubihim umuran udrikat bil qara'in fasaddadahum dzalik ila shawab min ajra al-qul riwayah wal barak. Ini banjir nggak? Kan? Oh nggak tahu. Ba'du salaf ada yang berbicara begini, apa-apa yang datang pada kita yang itu datang dari Rasulullah, maka kami akan menerimanya. Pengungkoan pokoknya kahanane semua diterima. Saya praktekin Pak Datang pagi dari itu sahabat, ada ayat hadis saya praktekin Pak ya. kita Bagus belajar memang. dari mereka, Tapi tapi juga itu Pak kita ya. meninggalkan Arabnya pokoknya gaya aja. Ini enak tuh poin-poin itu. apa-apa yang datang dari tabi'in. Mereka adalah orang-orang, kami juga Yang lain. sama-sama. Yang tadi ya. Kalau dari sahabat dibedakan dengan tabi'in, masalahnya kalau sahabat itu menyaksikan dirinya korela tentang keadaan Rasulullah SAW dan memantil hatinya para sahabat kepada boleh juga tapi utuh dalam hal urusan-urusan yang diketahui dengan korina tersebut, tanda-tanda, maka membenarkan para sahabat dengan musyahadah tersebut ke arah kebenaran, di mana sekarang tidak masuk
di dalam menceritakan dan Lupa saya berangkat mengungkapkan 15 ini. Hmm. itu beda antara tabiin, orang-orang yang mengambil dari sahabat dengan dari tabiin itu ada bedanya. Kalau sahabat itu kan orang yang Maksudnya, tahu dengan Rasulullah, orang yang tahu seluk-beluk dia amalia lain Rasulullah, sehingga gini. hatinya itu betul-betul kumantil Rasulullah, plek dengan Rasulullah, sehingga apa yang dikerjakan, apa yang ditinggalkan itu adalah norok buntek ikut terus dengan Rasulullah. Makanya ketika mereka memuliakan para sahabat, ya karena seakan-akan para sahabat adalah gambar dari Rasulullah yang masih ada di bumi itu. Karena amaliyahnya para sahabat adalah seperti yang dilihat oleh beliau-beliau para sahabat akan amaliyah Rasulullah, sehingga ketika mengikuti para sahabat maka tidak menyamakan mereka dengan diri sendiri. Tapi kalau dengan tabiin, mereka para ulama akhirat itu menganggap tabiin ya sama dengan saya, sama-sama nggak melihat Rasulullah. Maka diambil ilmunya terus ditinggalkan orang. Sehingga karena para sahabat itu langsung melihat amalia Rasulullah, ya akhirnya tanda-tanda yang seperti itu, hal-hal yang semacam itu akan bisa menjadikan lurusnya, benarnya amalia para sahabat itu. Tidak hanya dalam periwayatan, cerita, tidak hanya dalam ungkapan, karena tahu persis melihat amalia Rasulullah. Irfadha alaihim bin nuril nubuwah, karena telah mengalir kepada para sahabat nurul nubuwah, ma yahrusuhum fil aktar anil khata. Nur ini akan bisa menjaga para sahabat dari dalam kebanyakannya itu menjaga dari kesalahan. Asarnya bekas antara guru dengan murid, ketika yang menjadi guru itu adalah Rasulullah, yang berarti muridnya sahabat, itu hanya sebentar kita sudah berpengaruh sekali dengan kejiwaan para sahabat itu terhadap Rasulullah. Sehingga walaupun sebentar mereka sudah dibilang sahabat, karena nurun nubuwah telah mengalir pada diri orang itu. Sehingga raja mana itu yang pertemuannya hanya sebentar sudah jadi sahabat. Silakan al-i'timad al masmu min al-ghair taqlidan ghairu mardiyin. Al-kutub at-tasarif ab'ad al-kutub at-tasarif. Ketika pegangannya itu terhadap apa yang didengar dari orang lain terus diikuti, itu tidak bisa diterima. Sehingga berpegangan dengan kitab-kitab dan karangan-karangan itu lebih jauh lagi. Bahkan kitab-kitab dan karangan-karangan itu muhdatsatun lam yakun syai'un minha fi zamanis sahabat. Karangan tersebut
barang baru. Waktu zaman sahabat itu belum ada. Mesti tabiin juga, awal tabiin juga belum ada. Tidak mahadathat ba'da sanati wa ishrina minal hijrah. Jadinya adanya kutub dan tasonif, karangan-karangan itu setelah 120 tahun Hijriah. Setelah wafatnya semua sahabat dan kebanyakan tabi'in radhiyallahu anhu. Setelah wafatnya Sa'id bin Musayyab dan Hasan, Imam Hasan, Khiyari tabi'in dan bagus-bagusnya para tabi'in. Balkanal awalun yakrahuna katbal hadith. Bahkan orang-orang yang dahulu dari para sahabat nggak mau nulis hadis, terus mengarang kitab-kitab agar mereka tidak disibukkan oleh tulisan-tulisan hadis dan karangan-karangan dari menghafal dan Al-Quran dan mikir-mikir, ngiling-ngiling. Makanya mereka berkata begini, ifadhu kama kunna nahfal. Ayo, hafalkan. Kami juga menghafalkan kok. Kalian juga harus menghafalkan. Makanya Abu Bakar dan jamaah minas sahabat tidak senang membukukan Quran dalam satu mushaf. Abu Bakar pada awal ketika diminta oleh Sayyidina Umar, Abu Bakar, ini kalau kita tidak mengumpulkan Quran, khawatir orang-orang hafal itu dalam perang mati. Kalau bawa Al-Quran, itu pada awalnya Abu Bakar tak mau, berkata, kaifa naf'alu syai'an ma fa'alahu Rasulullah. Bagaimana kita akan mengerjakan sesuatu yang pada zaman Rasul tidak mengerjakannya. Mereka khawatir ittikalan nasi alal masahif. Jadi terus kalau tulisannya gak usah dihafal. Ternyata iya betul, yang menghafal itu hanya orang-orang tertentu saja. Yang lain itu butuh kan dibuka Quran ketemu kemana ada yang nulisi ayat 3 nomor sekian, ayat 3 nomor sekian, apa kenaan kau sih ngomong harus hafalan. Jadi mereka para sahabat orang-orang dahulu itu khawatir orang-orang itu mengandalkan mushaf. Masalah tulisannya kok. Qalu natrukul Qur'an yatalaqahu ba'dhum min ba'dhin bitalqin wal iqra' liyakuna hadha syurah. Mereka jamaah dan sahabat berkata begini, natrukul Qur'an, biarkan diumbar Al-Quran untuk bisa dari satu orang kepada yang lain memberi dan memberi, menerima dan memberi, menerima, memberi gitu. Anak ayat ini diterima. Jadi bukan dari mushafnya, tapi dari orang yang hafal Al-Quran itu. Bitalqin, kelawan mului dan macakan. Yakun ada surahum wa hammahum hatta asyara Umar wa baqiyatu sahabah bikatbil Quran khaufan min taqaduril wa takasulih. Demikian ini terus menjadi pekerjaan dan kesibukan para muslimin waktu itu
dan perhatian mereka, sehingga artinya cukup dengan talqin dan iqra, dibacakan, disampaikan, tidak ada mushaf, tidak ada tulisan, agar mereka betul-betul perhatian. Sehingga Umar isyarah, juga sebagian sahabat dekat bil Quran. Akhirnya setelah dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, kok orang itu makin lemah dalam penerimaan. Akhirnya takut akan ketertinggalnya orang, malasnya orang, dan karena takut akan ada perselisihan yang tidak ada pokok yang bisa jadi tempat kembali dalam satu kalimat, apa bacaan yang mutasyabihat, ya, yang serupa-serupa itu. Kan syarah sadru Abi Bakrin radhiyallahu anhu bidzalik, maka setelah Abu Bakar diminta terus dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh Umar, diantaranya nanti orang banyak yang meninggal ketika perang, nanti orang itu akan sulit untuk mengetahui dasar yang akan dilihat dari mana, pokoknya nggak ada pegangannya. Akhirnya sahabat Abu Bakar mau menerima usulan Umar, fajama Al-Quran min mushafin wahidi. Jadi dikumpulkanlah Al-Quran dalam satu mushaf. Maka Ahmad bin Hanbal yungkiru ala Malik fi tasnifi al-Muwatta. Setelah Al-Quran sudah dalam satu mushaf, kan awalnya ketika zaman Utsman digandakan, bukan hanya satu tok, digandakan menjadi beberapa mushaf, terus dikirim ke daerah-daerah yang jauh, disuruh lain ini dibakar, selain mushafnya Utsman itu minta dibakar biar tidak merawat, ini saja yang dipakai. Nah, ketika Imam Malik melihat contoh-contoh yang seperti itu, Al-Quran sudah ada pegangannya, sudah ada tulisannya, sudah ada mushafnya, akhirnya Imam Malik mempersilahkan untuk menulis kitabnya yang bernama Muwatta. Loh, Imam Ahmad bin Hanbal ingkar akan adanya Imam Malik nulis hadis dalam satu kitab yang diberi nama Muwatta. Katanya, wah, Imam Malik ini buat bid'ah. Pada zaman Rasul gak ada kok. Para sahabat juga tidak kok. Dia nulis seperti itu. Jadi Imam Ahmad ingkar awalnya. Wakila awwalu kitabin sunnifa fil Islam kitab Ibnu Jurayj fil Athar wa hurufit tafasir al-Mujahid wa Ata'in wa Ashabi ni Abbas wa Ashabi bin Abbas radhiyallahu anhu di Makkah. Awal kitab yang ditulis dalam Islam adalah kitabnya Ibnu Jurayj. Imam Ibnu Jurayj dalam perkataan-perkataan para sahabat dan huruf-huruf tafsir dari Imam Mujahid, Imam Atha, dan para murid-muridnya Ibnu Abbas di kota Mekah. Kemudian setelah itu begitu lagi kitabnya Muhammad bin Rashid As-San'ani di Yaman, yang di dalam kitab itu
dikumpulkan beberapa hadis sunnah yang diriwayatkan, kemudian ditambah lagi kitab Muwatta di Madinah. Jadi kitabnya Muammar bin Rashid di Yaman, Imam Muwatta di Madinah di Malik bin Anas. Kemudian diteruskan Jami' Sufyan Tsauri, kitab Jami'-nya Imam Sufyan Tsauri. Tsumma fil qarni rabi' hadathat musannafatun kalam wa qadra qawdu fil jidal al-ghaus fi ibtali al-maqalat. Pada abad keempat terjadi beberapa karangan-karangan ilmu kalam, dan di situ banyak untuk menjelaskan, untuk mengungkapkan yang isinya itu adalah berdebat, diperdalam dalam hal membatalkan beberapa ungkapan-ungkapan. Kemahalan nasi lagi wa ilal qasas wal ma'u biha. Kemudian orang-orang condong ke jidal, perdebatan, juga pada cerita-cerita, dongeng, dan petunjuk-petunjuk dengan kitab-kitab musannafat itu. Maqada ilmu yaqin fil indiras min dzalika zaman. Maka mulailah ilmu yakin kabur, terhapus pada zaman itu. Sara ba'da dzalik yastaghrib ilmal khuluq wa taftish an sifatin nafs. Sampai akhirnya setelah itu dianggap hal yang asing pengetahuan tentang hati dan meneliti tentang sifat-sifatnya hati dan tipu dayanya setan. Ar-radha dzalik ilal aqallun. Kebanyakan orang berpaling, tidak mau akan ilmu qulub itu, kecuali orang-orang yang sedikit. Wasara apa jadi yusammal mujadil al-mutakallim aliman al-qas al-muzakhrif kalamahu bil ibarah al-musajja'ah aliman. Karena itu akhirnya orang yang bisa debat dalam ilmu kalam dianggap dialah orang yang alim, orang yang bisa cerita, dan cerita yang dihias ungkapannya dengan ungkapan-ungkapan yang bersajat, itulah orang alim. Hadza li'anna al-awam humul mustami'un ilaihi wa kana la yatamayyazu lahu haqiqatal ilmi min ghairi. Karena yang mendengarkan itu adalah orang-orang awam, maka tidak bisa membedakan hakikatnya ilmu daripada lainnya. Lam takun siratus sahabah radhiyallahu anhum indahum. Mereka tidak tahu perjalanan para sahabat radhiyallahu anhum, dan ilmu para sahabat tidak jelas menurut mereka. Katakan sudah mendelep, sudah ketinggal, sudah hanya berita-berita tok. Yang kelihatan itu yaitu mujadil itu, dan kos-kos orang yang ahli debat dalam ilmu kalam, orang yang pinter dongeng dengan dibarengi ungkapan-ungkapan yang indah, bersajat.
Nah, satu ketika sahabat Ali ke masjid, itu orang-orang yang seperti ini disuruh keluar. Nggak boleh. Kamu kalau mau di sini, saya tanya ini, bisa jawab apa enggak? Kalau nggak bisa jawab, nggak boleh di sini. Pas waktu itu ada yang duduk di masjid, Imam Hasan Al-Basri. Akhirnya ditanya oleh sahabat Ali, bisa jawabnya. Akhirnya, ya, orang seperti kamu bisa, silakan terus menyampaikan petunjuk-petunjuk. Jadi Imam Hasan Al-Basri dipersilakan oleh Ibn Ali. Ya'rifuna biha mubayanata haula'i lahum fastamarra 'alaihim ismul ulama. Orang awam itu mengetahui ilmu-ilmu itu apa? Beda. Ahli debat itu untuk mereka itu ya itulah orang yang pandai, pintar debat. Tawaratsal laqab khalaf an salaf asbah ilmul akhirah matwiyan. Orang-orang pendatang mewarisi julukan-julukan orang yang lama-lama, maka jadilah ilmu akhirat sudah tenggelam seperti dilempit, tidak dibuka lagi. Obanhum al-farqu bainal ilmi wal kalam. Ya hilang perbedaan antara ilmu dan kalam. Illa anil khawas, kecuali dari orang-orang tertentu saja, dari orang awam itu. Kanu idza qila lahum fulanun a'lamu am fulanun yaqulun fulanun aktsaru ilman wa fulanun aktsaru kalaman. Makana al-khawas yudrikuna al-farqa bainal ilmi wa bainal qudrah 'alal kalam. Ketika diungkapkan pada orang awam itu, ayo, mana yang lebih pandai, fulan tak fulan? Mereka akan berkata, oh si fulan itu banyak ilmunya, kalau si fulan itu banyak omongannya. Orang-orang yang tertentu akan mengetahui perbedaan antara ilmu dan antara bisa ngomong, bisa debat. Kata do'ufati fi quruni salifah. Demikianlah sehingga akhirnya agama menjadi lemah di dalam beberapa abad yang telah lalu. Kaifa dzannu bi zamanika? Ada yang sudah lewat saja sudah lemah agamanya. Bagaimana menurut kamu masamu sekarang ini? Qad intahal amru ila anna mudhirul inkar yastahdifu li nisbati ilal julum, di mana perkaranya ini sudah nyampe ke kalau ada orang yang kelihatan ingkar terhadap apa yang diungkapkan, apa yang dikerjakan oleh ulama waktu itu yang mengedepankan jidalnya, bisa ngomongnya, itu terhadapan orang yang ingkar seperti itu disebutkan memang orang itu belum ingkar seperti itu loh, dikatakan dia itu belum. Oh sing ingkar kayak ini belum. Fal aula ayastaghilal insan binafsihi wa yaskut. Karena itu mereka orang-orang yang ingkar memilih diam, memilih diam. Aku tak ketunggul karo
urusanku duit, diam tidak akan nyinggung-nyinggung yang ada di luar. Ini tanda-tandanya ulama akhirat. Ulama akhirat, tanda-tandanya apa tadi itu? Pegangannya terhadap dalam ilmunya itu pegangannya ada pengetahuan hatinya, basirahnya. Yang dibuat pegangan adalah basirahnya. Dan melihat dengan hati yang jernih, bukan melihat pada tulisan-tulisan, kitab-kitab, juga bukan mengikut apa yang didengar dari orang lain. Itulah tanda-tanda ulama akhirat. Yang diikuti hanya sahibus syar'i saja. Kalau yang lain tidak. Tapi ilmunya diambil, orangnya ditinggal, nggak ditaklidi maksudnya. Cuman ketika berhadapan dengan sahabat, mereka masih ada mengandalkan sahabatnya. Alasannya karena para sahabat adalah orang yang tahu persis dengan perjalanan Rasulullah SAW. Amaliannya gimana? Para sahabat itu memantau dan mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah, sehingga orang-orang yang ulama akhirat ini masih samping mendengarkan ilmunya juga perjalanan sahabat juga. Dan dari seperti itu ya disampaikan pada malam ini sampai ke masalah yang berikutnya, yaitu apa? Wa minha ayyakuna shadidat tawaqqi min muhdatsatil umur. Insyaallah pada waktu yang akan datang ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Wa tanbih bina biha. Amin. Atau Amin. Amin. Nasarfana biha. Amin. Wa Amin. Amin. ya nasarkan. Amin. Al-Mabad. Oh jamil lana. Oke. Al-hal al-hal. Allah ya Maulana. Amin. 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 ربنا وفقنا لطاعتك Amin. وتقبل منا حسنة في الآخرة حسنة وعذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار
Ya gitu. Amin. Sallallahu alaihi Allahumma salli Alaihi. wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Astagfirullah.